Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya materi praktikum botani farmasi kita dengan topik anatomi batang. Nah, kita tahu bahwa batang sendiri memiliki berbagai macam fungsi. Yang pertama, sebagai penopang tubuh dari tumbuhan. Kemudian yang kedua, ada organ perlintasan air dan makanan karena adanya berkas pengangkut yang berupa xilem dan floem. Yang ketiga, tempat menyimpan cadangan makanan. Yang keempat, merupakan alat perkembangbiakan vegetatif, misalkan batang mangga yang dicangkok begitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah tempat melekatnya daun untuk mendapatkan cahaya matahari. Selain daun, batang juga tempat melekatnya bunga agar mudah melakukan penyerbukan, dan yang terakhir sebagai tempat melekatnya buah. Nah, jaringan pembuluh pengangkut pada batang ini merupakan lanjutan dari akar dan daun. Pada praktikum ini akan ada 3 preparat ya dek ya. Yang pertama dari tanaman Hibiscus rosa sinensis atau dari kembang sepatu ya. Familinya adalah Malvaceae, yang dilihat adalah penampang melintang batangnya. Kemudian yang kedua di sini adalah Ziames dari famili Poaceae, penampang melintang batang jagung ya. Jadi yang dilihat adalah penampang melintangnya, dan yang terakhir adalah serbuk kulit dari batang kina. Dari tanaman yang memiliki nama ilmiah adalah Cinchona sucirubra dengan famili Rubiaceae. Nah, untuk yang nomor 1 itu mewakili tanaman dikotil, dan yang nomor 2 itu mewakili tanaman monokotil. Sebelum kita lanjutkan ke materi yang pertama, saya akan menyampaikan dulu nih perbedaan batang tumbuhan dari dikotil dan monokotil. Yang pertama, untuk tumbuhan dikotil batangnya bercabang-cabang, sedangkan tumbuhan monokotil batangnya lurus aja, tidak bercabang-cabang. Kemudian pada tumbuhan dikotil dia memiliki kambium sehingga batang dapat membesar karena ada pertumbuhan sekunder begitu ya. Sedangkan pada monokotil karena tidak memiliki kambium, dia batangnya tidak membesar. Pada tumbuhan dikotil, pembuluh angkutnya letaknya teratur dalam bentuk lingkaran, sedangkan untuk tumbuhan monokotil, pembuluh angkutnya letaknya tersebar, gitu ya. Baik, kita coba cek pada tanaman kita yang pertama, yaitu Hibiscus rosa sinensis dari famili Malvaceae. Nah, di sini sudah terlihat di bawah mikroskop dengan media air perbesaran 400 kali. Yang jaringan paling luar kita kenal dengan nama epidermis, gitu kan ya. Kita tahu bahwa epidermis itu terdiri dari selapis sel yang tersusun rapat tanpa ruang antar sel. Dia mengalami penebalan gabus dan dilapisi oleh kutikula. Di bawah dari epidermis, di situ ada korteks ya, jaringan korteks. Nah ini ya, jaringan korteks. Korteks itu ada di sebelah dalam epidermis, berbatasan dengan epidermis. Kemudian terdiri dari sel-sel kolenkim yang berfungsi untuk menyokong bagian dalam dan diisi dengan sel parenkim. Di bawahnya lagi ada sklereida, gitu ya. Dan kumpulan dari sklereida ini disebut dengan sklerenkim. Di bawah sklerenkim di sini ada floem ya, Dek. Floem karena dia teratur tadi ya, tipe kolateral untuk jaringan pengangkutnya. Kemudian di bawah floem di sini ada kambium ya. Di bawah floem ada kambium. Kita tahu sendiri bahwa kambium tadi berfungsi untuk pertumbuhan sekunder. Nah, dia merupakan jaringan yang bersifat meristematis dan terbentuk dari prokambium. Kambium ini terletak di antara jaringan xilem dan floem. Ini xilem kita belum lihat ya, kita lihat di slide berikutnya. Yaps, ini sama ya.
Hibiscus rosasinensis, tapi perbesarannya di sini adalah yang 100 kali. Kita lihat untuk silemnya, dia ada di bagian bawah seperti ini. Loh Bu, itu ada apa? Kok ada namanya trakea? Trakea itu apa? Trakea itu pembuluh silem. Pembuluh silem. Dia bagian dari silem primer ya. Karena silem primer itu merupakan jaringan kompleks yang tersusun atas pembuluh silem atau trakea itu dan trakeit ya. Terbentuk pada pembuluh primer. Nah, ini salah satu bagian dari silem primer begitu ya. Di sini adalah silemnya. Silem terdapat di bawah kambium. Tadi ini adalah korteks, Anda sudah tahu. Ampulur. Nah, ampulur ini tempat penyimpanan cadangan makanan. Dia ada di tengah begitu ya, di bagian tengah dari batang Hibiscus rosasinensis. Baik, mewakili tumbuhan monokotil di sini ada Zeames dari famili Poaceae begitu kan? Kita cek bagaimana penampakannya bila dilihat di mikroskop. Nah, ini dia adalah penampang melintang batang jagung, di mana Zeames ini memiliki berkas pengangkut yang tersebar begitu ya. Tadi di awal saya sampaikan bahwa kalau di kotil dia teratur berkas pengangkutnya, kemudian kalau yang monokotil dia tersebar. Terbukti pada slide ini terlihat jelas begitu ya. Nah, seperti biasa bagian paling luar pada tanaman monokotil ini adalah epidermis gitu ya. Dia terletak pada bagian luar. Kemudian pada bagian dalamnya tersusun dari korteks ya, sama masih di bagian di bawah bagian epidermis ada korteks. Kemudian ada berkas pengangkut. Nah, berkas pengangkutnya ini yang bulat-bulat ini ya, yang satu paket ini. Jika diperbesar, ini adalah perbesaran 400, kalian akan melihat nih bahwa yang namanya phloem itu ada di mana? Phloem itu ada di sini ya. Phloem ini di sini. Kemudian yang dua besar gini, benjolan gini, ini adalah silemnya. Ini silem, ini phloem. Kemudian di bagian atas sini ada sarung sclerenchyme, dan yang paling luar di sini adalah ampulur. Ampulur ini yang ini ya, merata gini kan dia. Ini yang luas ini adalah ampulur. Itu dia penampang melintang batang jagung. Dan yang ketiga, di sini ada kina ya, kulit kayu kina yang kita sudah serbukkan. Kita coba amati di bawah mikroskop. Nah, ternyata kulit kina kalau kita lihat di bawah mikroskop ini dengan media klorohidrat ya Dek ya, perbesaran 100 kali. Terlihat ada sklereida. Kemudian di tengah sklereida ini ada garis ya, ada garis tengah. Ini kalian lihat garis tengah. Itu yang kita sebut dengan lumen, rongga gitu kan ya. Nah, jika lebih dari satu sklereida, maka kita sebutnya sclerenchyme gitu. Baik, itu tadi materi kita terkait anatomi batang ya Dek ya. Kita sudah tahu sampel dari anatomi batang monokotil maupun dikotil serta pada serbuk kayu kina gitu ya. Silahkan kalian pelajari lagi. Jika ada pertanyaan langsung aja tulis di kolom komentar, nanti akan saya jawab insya Allah. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bisa bermanfaat. Stay safe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.